Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sri Rahayu. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Sri Rahayu, aku ucapin terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga Allah balaskan kebaikan teman-teman dengan kebaikan yang berlipat. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, di sini ada tidak yang mempunyai masalah tentang bagaimana cara mengatur keuangan atau anggaran keuangan rumah tangga? Banyak sekali cobaan dan godaan pada saat ingin berhemat namun kepingin jajan. Karena sudah terbiasa jajan, maka tidak 100% bisa menghentikan kebiasaan jajan tersebut. Perlu teman-teman ketahui, semua itu butuh atau perlu proses. Tidak semerta-merta berubah langsung sekaligus benar-benar berubah 100%. Jadi mulailah dari nol dan perlahan menghilangkan kebiasaan jajan atau mengganti dengan hal-hal yang positif. Dengan mencari kesibukan sebagai contoh rajin masak, rajin beberes rumah, dan yang paling penting memperbaiki ibadah yang tadinya ditunda-tunda, maka mulai sekarang usahakan tepat waktu. Sebagaimana dengan hutang yang teman-teman, jika segala sesuatunya teman-teman sudah terbiasa tepat waktu, maka insya Allah akan segera menyelesaikan hutangnya. Di sini aku mau jawab DM teman-teman yang sudah DM ke aku. Dia selalu ngeluh bagaimana bisa mengatur keuangan rumah tangga sedangkan penghasilannya itu cuma 2.700.000. Subhanallah. Apapun itu penghasilannya, berapapun itu, selain itu kita harus pandai bersyukur, karena seberapapun rezeki yang kita terima, jika kita bersyukur maka insya Allah Allah berikan jalan kemudahan. Karena Allah tidak akan menguji ke seorang hambanya melebihi kemampuan hamba tersebut, maka harus sabar, ikhlas, serta tawakal. Di sini penghasilan 2.700.000 rupiah. Kemudian aku coba bantu. Semoga nanti teman-teman yang lainnya yang sedang membutuhkan atau memerlukan bagaimana cara mengatur keuangan atau budget rumah tangga, semoga ini salah satu cara atau yang bisa membantu teman-teman semuanya. Di sini ada pengeluaran 2.150.000. Tentunya nanti aku anggarkan rinciannya apa aja, nanti aku tulis di bawah ya. Untuk liburan di sini aku anggarkan 150.000 karena liburan itu penting banget ya, untuk salah satunya sebagai keharmonisan dalam rumah tangga, biar kitanya nggak jenuh atau nggak bosen itu aja, maka harus diselingin dengan hiburan meskipun budgetnya hanya 150 ya teman-teman, karena budget itu disesuaikan dengan pendapatan. Kemudian di sini ada dana darurat 400.000, pengeluarannya di sini nanti aku anggarkan. Kemudian dengan rincian sudah memiliki rumah, memiliki anak satu di usia kurang lebih 2 tahun. Kemudian selanjutnya nanti di sini aku akan tambahkan di rincian yang teman-teman DM ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan keluarnya teman-teman. Amin. Di sini ada setelah anak nanti ada uang belanja listrik. Hanya itu saja mintanya. Tapi dengan itu tetap tidak bisa menyisihkan atau menabung untuk kebutuhan mendadak apa ke depannya. Jadi nanti di sini aku anggarkan untuk kebutuhan anak. Ada air dan gas, ada kuota, ada pegangan suami, ada bensin, untuk kendaraan bermotor, serta ada tabungan. Oh iya, tentunya kalau ada bensin berarti ada untuk servis motor. Begitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa DM kembali jika ada yang kurang, atau setelah melihat ini nanti teman-teman bisa koreksi. Oh iya, aku ini nih sebenarnya nggak bisa nih, ini sebenarnya nggak bisa, diganti sendiri juga nggak apa-apa. Tentunya teman-teman nanti
bisa menekan setiap pos-pos keuangan yang telah dianggarkan agar nanti bisa tersisa. Meskipun sedikit nggak apa-apa, menabung itu bukan berarti seberapa banyak uangnya, namun seberapa bisa teman-teman menyisihkan tabungan setiap bulannya. Jadi jika istiqomah, insya Allah nanti lama-lama akan terkumpul sesuai dengan rumus dana darurat untuk keluarga, untuk yang sudah berkeluarga dengan memiliki anak satu. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya teman-teman, suaranya belibet banget ini, kok kepleset-pleset. Ya Allah ya Robi. Lanjut ya teman-teman. Di sini listrik kemarin DM-nya 200.000. Biasanya listrik habis berapa? Ternyata habis 200.000. Kadang bisa kurang, kalaupun lebih nggak jauh. Ya udah kita ambil tengah-tengahnya aja, jadi 200.000. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menekan pemakaian listrik atau bisa menggunakan listrik secara bijak ya. Jadi nanti bisa meminimkan pengeluarannya dan sisanya bisa untuk nambah-nambah dana darurat agar lebih dari 400.000 yang dikumpulkan. Karena idealnya setiap penghasilan itu harus ada dana daruratnya minimal 5-10% ya teman-teman. Perlu diketahui ya teman-teman, karena dana darurat itu penting banget agar kita nanti suatu saat ada kebutuhan yang mendadak dan pada saat itu juga harus dikeluarkan. Jadi kita nggak pusing untuk mikirinnya. Jangankan untuk mikirinnya, nanti pasti akan membuka pintu hutang. Jadi itu kalau kita sudah berhutang itu pasti beban pikiran, mengganggu keharmonisan rumah tangga. Semoga nanti setelah bikin anggaran keuangan rumah tangga tidak ada lagi yang namanya hutang. Amin amin ya Allah. Dan di sini setelah listrik ada belanja bulanan 300.000 cukup ya buat berdua untuk orang dewasa. Jika kemarin itu habisnya sampai 500, minta tolong ditekan lagi untuk pengeluaran belanja bulanan. Yang biasanya bayar parkir, usahakan tidak bayar parkir dengan belanja di warung kelontong. Memang susah ya kalau untuk orang yang terbiasa begitu, karena kita harus tahu kita itu mengeluarkan uang itu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kalau fungsinya itu sama, hanya untuk itu, misal beli sabun mandi atau beli deterjen dah yang paling gampang ya. Deterjen itu sama-sama fungsinya untuk mencuci baju. Kalau di toko yang memakai lahan parkir itu pasti harganya jauh lebih banyak, karena pasti ada pajaknya juga ya. Terus kalau kita belanja yang di tanpa parkir, insya Allah jauh harganya, bedanya jauh harga. Terus sisanya itu nanti bisa kita masukkan ke dana darurat. Jadi sedikit-sedikit ditekan ya teman-teman untuk pengeluarannya. Karena aku di sini sebenarnya bukan ahli keuangan atau pakarnya ya teman-teman, cuman di sini aku tuh emang dulunya hobi banget kayak gitu teman-teman. Jadi selalu belanja ini belanja itu, bukan kebutuhan tapi karena keinginan, makanya selalu nggak punya yang namanya itu dana darurat. Jadi teman-teman di sini sudah bisa memahami ya. Aku share di sini karena emang aku sudah ngalamin ya teman-teman. Dulu tuh nggak pernah namanya mikirin jurnal keuangan rumah tangga, tuh nggak pernah. Jadi di sini aku setelah menerapkan ternyata banyak perubahan teman-teman yang bisa kita peroleh. Makanya aku share ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman semuanya nantinya diberi kemudahan ya untuk menjalankan anggaran keuangan rumah tangga teman-teman masing-masing. Bila nanti teman-teman sudah pandai dalam mengatur keuangan rumah tangga, insya Allah
semuanya itu dimudahkan, keluarga jadi harmonis, insya Allah tidak ada hutang lagi, dan setiap ada kebutuhan mendadak insya Allah kita tuh nggak pusing, insya Allah juga tidak membuka pintu hutang lagi. Dan di sini teman-teman perlu garis bawahi lagi ya, diingatkan sekali lagi, belilah, belanjakan uang secara bijak, jangan menuruti keinginan. Jadi belanjanya harus sesuai kebutuhan ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengejar ketertinggalan biaya darurat atau dana darurat yang mestinya harus dikumpulkan sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Teman-teman bisa juga koreksi ya, nanti koreksi lagi, intinya tekan semua pengeluaran, keluarkan sesuai kebutuhan ya teman-teman. Mungkin cukup sekian vlog dari aku ya teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa memotivasi bagi yang membutuhkan atau bagi yang sedang mencari referensi untuk mengatur dana darurat, untuk mengatur keuangan rumah tangga. Afwan bila ada salah kata atau yang kurang berkenan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Aku akhiri, tetap jaga kesehatan, tetap rajin ibadahnya dikuatin ya teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.